Nah, di depan kamu sekarang sudah ada tampilan dari desktop Windows-nya. Nah, kita akan belajar navigasi perintah di sistem Windows ini. Di sini adalah tampilan desktop dari Windows 11. Nah, mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan tampilan Windows 10, tapi pada dasarnya dalam tampilan ini semuanya sama ya fungsinya, hanya berbeda tampilan saja. Nah, untuk mempelajari navigasi perintah di Windows di komputer, kita perlu mengetahui di sini kita melihat ada panah ya. Ada panah yang bergerak-gerak di sini, itu disebutnya sebagai kursor. Nah, kursor ini berguna untuk melakukan perintah. Nah, kursor ini digerakkan oleh mouse ya. Kita akan tampilkan di sini rekaman dari mouse yang sedang bergerak. Nah, bisa kamu lihat di sini ya. Jadi cara menggerakkan mouse itu kita geser kiri kanan ya. Maka kursornya akan bergerak. Kita arahkan kemana dia mau pergi gitu ya. Seakan-akan kursor ini sebagai pengganti jari kamu kalau sedang menggunakan handphone. Kita geser kanan, kita putar-putar gitu ya. Nah, kemudian di pada mouse ini ya ada dua fungsi tombol yang berbeda ya. Nah, jadi ada dua fungsi tombol yang berbeda ya. Ada tombol kanan, ada tombol kiri ya. Ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Nah, kedua tombol ini berbeda fungsinya. Kemudian ada tombol lain di sini ada yang disebut di sini di tengah adalah tombol scroll. Fungsinya juga berbeda. Oke, kita jelaskan ya fungsinya satu-satu. Nah, untuk tombol yang sebelah kanan ya, yang saat kalian pegang seperti ini ya. Jadi jari tengah ini menyentuh pada tombol mouse yang paling kanan dan jari telunjuk menyentuh pada mouse yang ada di jari kiri. Ya, pada tombol tombol kiri gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terbalik gitu ya atau pegang mouse-nya ke gini gitu ya. Atau gini gitu ya pegang mouse-nya. Nah, ini tidak betul ya, yang benar seperti ini. Jadi, kedua jari ini sudah masing-masing pada tempat yang semestinya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Tombol kanan ya, yang memakai jari tengah ini ya. Nah, tombol kanan ini ketika kita tekan, dia itu akan mengeluarkan beberapa opsi. Contohnya kita tekan di desktop di sini ya, kita tekan. Nah, maka akan muncul beberapa opsi atau pilihan. Nah, jadi fungsi tombol kanan itu seperti itu ya. Kalau kita tekan, nah kita tekan ya tuh. Kita tekan yang tombol kanan saja. Hmm. Maka akan keluar itu ya. Akan keluar opsi atau pilihan gitu ya. Kemudian apa fungsi yang tombol kiri? Nah, kalau tombol kiri yang sebelah sini itu berfungsi untuk memilih. Nah, contohnya kita pilih refresh. Nah, gitu ya. Kita klik tombol kanan, pilih refresh. Nah, atau kita untuk membuka aplikasi di bawah di sini, membuka Windows ya, start. Nah, itu menggunakan tombol kiri ya. Lalu gimana kalau kita tekan tombol kanan di bagian menu atau di logo-logo di sini? Nah, seperti yang tadi dijelaskan, tombol yang kanan ini, tombol mouse yang di kanan itu akan memunculkan opsi atau pilihan. Tuh, ya. Kalau kita klik maka akan muncul opsi seperti ini. Jadi fungsinya bukan untuk membuka atau untuk mengeksekusi ya, tapi untuk mengeluarkan opsi atau pilihan gitu ya. Sama halnya kita tekan di sini juga sama tuh, akan mengeluarkan pilihan-pilihan gitu ya. Jadi bedanya itu ya.
Tombol kanan untuk mengeluarkan opsi, tombol kiri untuk memilih atau mengeksekusi gitu ya. Nah, itu sekilas tentang fungsi mouse. Lalu bagaimana dengan scroll? Nah, tombol scroll ini berfungsi untuk di sini kita bisa untuk menggulir layar yang panjang ya. Jadi kalau kita buka salah satu aplikasi misalkan browser ya. Nah, kita menggunakan scroll untuk ya menggulir layar ya atau membuka lembaran-lembaran yang panjang gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan scroll. Scroll ini tinggal kita putar ya. Kita putar ke bawah, kita putar ke atas, maka dia akan mengikuti alur perintah yang kita berikan. Jadi itu fungsinya. Lalu apa fungsi dari keyboard? Nah, sekarang di sini kita belajar keyboard. Nah, di sini ya keyboard sederhana sih ya fungsinya untuk menginput perintah gitu ya. Untuk menginput perintah. Kita bisa mengetik dan mencari apa yang mau kita cari di pencarian atau untuk mengetik di aplikasi aplikasi yang apa membuat dokumen gitu ya. Kita gunakan di aplikasi Word dan lain-lain gitu ya. Untuk mengetik nih ya, kita cari aplikasi di sini misalkan gitu ya, menggunakan keyboard gitu ya. Nah, itu saja kalau untuk navigasi dari ini ya, dari komputer Windows. Jadi hanya menggunakan mouse dan keyboard, sederhananya itu. Tapi ya, sebetulnya masih ada alat-alat lain untuk mempermudah pekerjaannya kita gitu ya. Bisa menggunakan ada touchpad tambahan gitu bisa, tapi yang paling umum adalah kedua alat ini, mouse dan keyboard.